warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayang Selasih dengan NIM 14014222279. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Masyarakat 5.0 dan Revolusi Industri 4.0, teknologi masuk dalam 7 unsur kebudayaan, yaitu 1 bahasa, 2 sistem pengetahuan, 3 organisasi sosial, 4 sistem peralatan hidup dan teknologi, 5 sistem mata pencaharian, 6 sistem religi, 7 kesenian. Kemudian terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital. Yang pertama, ada kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, ada kemampuan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan berefleksi dan berpikir etis. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik secara individu ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian dampak negatif teknologi. Yang pertama, ada keamanan digital. Contohnya seperti akun sosmed kita yang mudah dibajak, kemudian orang mengirimkan privacy kita. Yang kedua, ada kualitas hidup. Contohnya seperti sekarang karena teknologi sudah semakin pekat, jadinya kita jarang bersosialisasi dengan orang lain dan terkadang malas mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Kita lebih memilih menyendiri di kamar dan bermain dengan akun sosmed kita. Yang ketiga, ada bidang ekonomi dan politik. Ini seperti contohnya ekonomi pasar memburuk akibat masyarakat lebih memilih belanja online, dan untuk politiknya terkadang sangat mudah untuk menjatuhkan lawan partai hanya lewat video yang ada di sosmed. Oke, next kita ke konsep dasar IoT dan Big Data. Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau komputer ke komputer. Big data adalah istilah menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Fenomena big data dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analisis industri, Doug Leney, menyampaikan konsep big data yang terdiri dari bagian penting, yaitu 1. Volume, 2. Kecepatan, 3. Variasi, 4. Variabilitas, 5. Kompleksitas, 6. Potensi data besar. Kemudian pemanfaatan IoT dan Big Data. Yang pertama ada pemanfaatan IoT yaitu dalam bidang bisnis. 1. Menghemat biaya operasional. 2. Meningkatkan efisiensi kerja. 3. Menyediakan things data untuk mengambil keputusan bisnis. 4. Meningkatkan customer experience. Kemudian pemanfaatan Big Data. 1. Untuk dunia pendidikan. 2. Untuk industri kesehatan. 3. Untuk sektor pemerintahan. 4. Untuk industri hiburan. 5. Untuk industri transportasi. 6. Untuk industri perbankan. 7. Sarana promosi. Kemudian konsep dasar kecerdasan buatan. 1. Thinking humanly. 2. Thinking rationally. 3. Acting humanly. 4. Acting rationally. Kemudian apa sih manfaat e-commerce? Jadi manfaatnya 1. Jangkauan pasar yang jauh lebih luas. 2. Tidak perlu lagi memikirkan jam buka bisnis karena konsumen dapat melakukan pemesanan produk atau layanan kapanpun dan dimanapun. 3. Tidak akan terlalu banyak dibebani dengan biaya operasional. 4. Dengan sistem database yang canggih dan terintegrasi, pebisnis online tidak akan pernah kesulitan mengelola transaksi serta pengiriman pesanan pelanggan. Ada 5 manfaat kecerdasan buatan bagi kehidupan manusia. 1. Menghemat waktu. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Meminimalisir kesalahan manusia. 4. Mengotomatiskan tugas berulang. 5. Memberi harapan baru. Kemudian konsep dasar
E-commerce dan e-business. E-commerce merupakan kepanjangan dari electronic commerce yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau tukar produk. Layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut Turban 2005 181. Bisnis memiliki karakteristik tujuan yang sama dengan bisnis secara konvensional. E-bisnis didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung seluruh kegiatan usaha dan dapat dilakukan dengan menggunakan web, internet, intranet, extranet, atau beberapa kombinasi dari semuanya. Oke, this is etika, saber, dan pemanfaatan internet secara bijak. Cyber etik adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Etika dan norma ini berfungsi sebagai penyelamat kita untuk tidak terjerumus dalam permasalahan yang akan ditimbulkan di dunia maya secara tidak kita sadari. Kemudian, pemanfaatan internet bagi kehidupan manusia secara bijak. 1. Berjualan dengan menghasilkan uang. 2. Konektivitas, komunikasi, dan berbagi. 3. Perbankan, pembayaran, dan belanja. 4. Media informasi, pengetahuan, dan pembelajaran. Kemudian Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik. Sekian informasi dari saya. Saya tahu bahwa hasil kerja saya belum sempurna. Saya harap teman-teman bisa berkomentar, komentar kritik yang membangun. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.